menanyakan data si koran. Nah, SDM juga agak membingungkan buat saya, kenapa SDM di Indonesia dokter-dokter kan pasti belajar juga ya sama kan? Terbuktinya seperti itu gitu. Pengobatan di luar ternyata lebih Baik. tempat tunggunya desak-desakan, ngantrinya lama, dokter yang dijadwalkan datang jam sekian, molornya sampai 3 jam. Istilahnya teh orang sakit, orang miskin Orang nggak boleh miskin nggak boleh sakit. sakit. Itu kejam pisan. Udah seminggu saya nggak tutup mata serius. Tidur juga saya gini aja. Obrolan lirik sampai pusing. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si koran. Dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Ai sungguh sayang korban terbawa uang. Anjing, penyanyi KB. Luar biasa. Kembali lagi di Oli Sapi. Satu-satunya siap satu. Satu-satunya dua, Oli tiga. yang D sampai. Lukas NMB pernah dengar nggak? Lukas N. Lukas NMB Naon eta? tahu? Lukas musuh. Lukas NMB nggak tahu ya? Lukas NMB itu gubernur di Papua. Dia sebelumnya menjabat sebagai bupati di tahun 2007 sampai 2012, Bupati Puncak Jaya. Oh, oke. 2013 dia dilantik menjadi gubernur Papua. Dia dilaporkan sudah menghabiskan dana 560 miliar di kasino di Singapura. Anjing. Dan dia katanya ke Singapura karena sakit. Untuk judinya kita nggak bisa komen karena di sana legal. Oke. Tapi 560 miliarnya itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu tuh kalah atau gimana. Tapi itu duit negara gitu. Nggak tahu, makanya diduga korupsi, masih diduga korupsi. Dan untuk ada gratifikasi waktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON di Papua, katanya dia masuk 1 miliar ke sana nih 1 miliarnya ke orang itu. Dan diduga ada banyak aliran dana tidak wajar. Lagian kalah judi 560 miliar juga kan setengah triliun kan? Ya. Itu teh. Bukan, kita nggak tahu, maksudnya siapa tahu dia menang 1 triliun Siapa terus tahu Yaro kan? kalah 560 miliar gitu. Siapa tahu dia menangnya 1 triliun kan, kita nggak tahu ya. Tapi apapun itu, ya intinya ada uang yang nggak wajar gitulah ya. Tapi wajar nggak sih gubernur di Indonesia punya uang 1 triliun? Atau Tergantung. punya usaha lain? Tergantung, iya, makanya nggak bisa disebut dia teh koruptor gitu, nggak bisa. Tapi Belum kalau bisa gitu ya. Tapi Belum kalau bisa. kayak misalnya presiden gitu mah nggak boleh ya sambil usaha ya. Kayaknya yang lain juga kayaknya nggak boleh. Iya, soalnya kan Nggak pernah boleh. itu tuh anaknya si Joko Widodo. Tommy Soeharto, anjing naon teh? Ya anaknya Pak Jokowi teh yang siapa yang Gibran. bisa yang bisnis teh ya. Kaisang. Ditanya di Dedi kan, sekarang sama Bapak kayak mana? Kayak saya lah, kan Bapak udah nggak usaha katanya gitu. Iya, memang nggak boleh. Berarti nggak boleh, gubernur Terus juga nggak menteri boleh. juga udah harus ngelepasin, misalkan posisi dia direktur utama kayak Nadiem Makarim di Gojek, harus keluar. Jadi founder aja gitu. Iya gitu, jadi Berarti kalau gajinya dari gubernur doang nggak masuk akal lah tuh Pak. ya cuman maksudnya teh bisi gitu punya passive income gitu. Anjir. Oke. Siapa tahu kan kontrakan gitu di Iya, Kuwait mungkin ya, gitu. makanya kita nggak tahu penghasilannya dari mana. Tapi Kontrakan di Kuwait, bakal orang Kuwait ngontrak darareung harta ya ini. ini tuh fokusnya tuh dia ke Singapura. Dia tuh berobat, Hmm. lagi sakit tujuannya. Tujuan dia ke Singapura tuh karena sakit. Nah, sementara dia punya uang 560 miliar, kenapa sih orang Indonesia harus kalau sakit harus ke Singapura? Para pejabat-pejabat tuh dikit-dikit ke Singapura kalau sakit. Bukan dikit sih sebenarnya, mah sakitnya mah Boleh mungkin saya. parah. Boleh. Silakan. Tapi teman saya juga ada yang bapaknya bukan pejabat ya, ke Singapura juga Pak. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa ada Karena fasilitasnya katanya. fasilitasnya? Iya. Oke, untuk bisa punya fasilitas kayak gitu, perlu berapa uang? Sementara dia menghabiskan 560 miliar buat ke sana, kenapa nggak bikin di sini gitu? Oh nggak tahu ya. Kalau misalkan ini uang negara ya, kalau misalkan uang negara ya, kan lebar ya. Kalau Mungkin butuh proses kan Pak kalau bikin fasilitas itu Pak. Kan bukan cuman fasilitas, pasti ada SDM-nya juga. Iya. Nah, SDM juga
agak membingungkan buat saya kenapa SDM di Indonesia, dokter-dokter kan pasti belajar juga ya sama kan. Harusnya kan manusianya sama, anatomi tubuhnya sama, harusnya pelajarannya sama, tapi kenapa treatmentnya bisa beda gitu. Kayak misalkan di sini ada ya seorang nenek gitu ya. Ini mah kisah nyata dari hidup saya sendiri. Jadi dia itu ibunya bos saya di Kopi waktu itu. Dia di sini dirawat di Opnam. Tapi di Singapura dia rawat jalan dan cuma dikasih obat dan selesai. Penyakitnya beres. Artinya kan di sana SDM-nya lebih baik, obatnya juga lebih baik, medisinnya. Iya kan? Ya kayak gitu mah kan SDM mah manusia beda-beda aja. Maksudnya teh jangankan dokter, montir aja bisa beda-beda. Teknisi. Betul. Saya pernah benerin motor di tempat resmi. Itu segala teh disebutnya, wah ini rusak, habis hampir 1 juta. Tapi di bengkel biasa? Pas di bengkel biasa, enggak, ini mah cuman ini doang, nggak nyampe 300.000 beres. Tapi kan itu ada asumsi bahwa si yang resmi ini malah pengen jualan gitu. Nggak atau tahu. standarnya, atau memang standarnya beda. Nggak tahu ya. Nah itu standarnya mungkin beda. Yang jadi pertanyaan teh, apakah memang ada standar yang berbeda, apa ada pakem ilmu yang beda, pendidikan dokter di sini sama di Singapura beda mungkin. Kita nggak tahu, banyak faktor lah. Karena kalau misalkan ngomongin SDM nih panjang banget si masalahnya gitu. Bisa jadi kalau misalkan mau berburuk sangka gitu, bisa jadi dokter-dokter di rumah sakit gede itu bisa masuk ke sana gara-gara orang dalam. Jadi bukan karena skillnya gitu. Skillnya padahal biasa aja, banyak yang lebih pinter gitu. Tapi susah buat masuk ke rumah sakit bagus. Ini mah buruk sangka ya, susah. Buruk sangkanya gitu. Susah. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi kayak gitu. Intinya mah di lapangan terbuktinya seperti itu gitu. Pengobatan di luar ternyata lebih baik gitu dibandingkan dengan di sini. Apakah Indonesia bisa seperti di luar? Ya itu pertanyaan juga. Tingkat kesehatannya gitu, pelayanan kesehatannya bisa, sangat-sangat mungkin, sangat-sangat bisa gitu. Seperti itu. Cuman ya itu panjang banget sih. Butuh waktu. Ini stepnya sangat panjang ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelayanan nih. Pernah sakit kan? Pasti pernah ke rumah sakit kan? Alhamdulillah. Pelayanannya menurut Ilham atau sama Yoga gimana? Apakah ada perbedaan? Pernah tar dulu sebelum ngomongin pelayanannya, pernah beda nggak? Pernah bayar sendiri sama pernah pakai BPJS nggak? Ini mah yang dekat aja lah. Istri saya melahirkan. Anak saya udah 2 sekarang. Alhamdulillah. Yang pertama itu tanpa BPJS. Di rumah sakit swasta, di klinik bersalin swasta, lumayan ternama di Bandung mah gitu. Dokternya juga udah banyak yang tahu lah. Harganya cukup pricey buat kami gitu. Ya. Yang bukan orang kaya gitu. Manusia biasa lah ya. Tapi kalau mau membandingkan dengan anak kedua kami yang lahir di rumah sakit negeri dengan BPJS, 0 rupiah memang. Keluar dari rumah sakitnya kita bawa bayi, masuk kendaraan, pulang ke rumah teh nggak sama sekali ngeluarin uang sepeser pun gitu, nggak ditagih sama sekali gitu. Tapi mulai dari yang terkecil aja, tisu pun nggak disediain. Tisu pun kita harus beli di luar. Tuh. Istri saya saat anak kedua lahir nggak bisa menyusui si anak bayi karena dipisahin si ruangannya tuh. Jadi si bayi teh. Ini case-nya rumah sakitnya beda ya? Atau sama? Iya, beda rumah sakit. Yang pertama kan swasta nih. Iya. Yang swasta mah udah enak banget lah. Ruangan gede. Saya bisa kerja di situ, bisa tiduran juga di situ. Saat ibu udah pulih. Waktu itu juga katanya kerjanya pas lagi proyek ngebangun rumah ya, katanya ya. Iya. Di situ, di dalam ruangan itu ya. Iya, ngebangun rumah ini Sultan Brunei. Rumah Sultan Brunei di rumah sakit swasta di Bandung ya. Iya, betul. Jadi saat istri udah pulih, bayi diantar ke ruangan, bisa disusuin, nanti dibalikin lagi ke ruangan bayi, semuanya dipanjakan gitulah.
istilahnya. Di rumah sakit negeri itu, kata si susternya kalau misalkan si bayinya mau disusuin, si ibunya suruh datang ke ruangan bayi aja. Nggak dianterin bayinya. Sementara kan istri saya sesar. Jangankan bangun, duduk aja nggak bisa. Kumaha Aisyah gitu. Oke. Dalam hati teh gitu. Oke. Tapi di sini karena beda rumah sakit berarti nggak bisa dibedain karena kayak sama BPJS gitu, nggak bisa pin to pin karena ini perbedaannya antara rumah sakit, pelayanan rumah sakit jadinya. Nggak, saya mau ngebandingkannya tuh. Jadi yang saya temuin saat bayar sama nggak bayar itu teh udah beda. Oke. Ada harga, ada rupa teh benar-benar terjadi gitu. Oh iya. Terus case kedua, Iya. ini waktu imunisasi pertama si bayi nih. Imunisasi pertama si bayi yang kedua. Imunisasi pertama itu di rumah sakit tempat dia lahir. Saat itu tuh karena rekomendasi dari dokter rumah sakit negerinya itu. Tempat tunggunya desak-desakan, ngantrinya lama, dokter yang dijadwalkan datang jam sekian, molornya sampai 3 jam. Saat dikonfirmasi ke susternya kenapa dokternya belum datang, ternyata dokternya nggak tahu kalau ternyata jam prakteknya tuh jam segitu. Aneh nggak sih? Aneh. Ya, Aneh. kayak gitu. Imunisasi kedua, saya udah nggak mau di situ lah, pindah aja gitu ke yang swasta yang sebelumnya gitu. Pelayanannya lebih enak juga. Oke. Dua-duanya bayar loh itu. Dua-duanya bayar. Karena yang BPJS mah untuk Melahirkan. melahirkan doang. Saat anak udah lahir kan BPJS-nya belum ada nih anak. Jadi belum masuk ke BPJS gitu. Oke. Yang satu bayar, yang satunya lagi juga bayar. Swasta sama negeri nih sama-sama bayar gitu. Tapi pelayanannya tetap aja di swasta gitu. Lebih bagus di swasta padahal sama-sama bayar gitu. Kalau itu kan bisa nih. Nah, itu bisa. Kayak gitu. Itu mah tapi pusat rumah sakit sama rumah sakit gitu. Makanya apanya? Mungkin pegawai negeri itu kurang semangat dalam kerjanya karena apapun yang terjadi Masa mereka sih? tetap digaji. Masa sih kurang semangat? Orang pernah lihat kok PNS yang main Zuma gitu semangat loh namatin. Oh iya. Zinga poker gitu kayak gitu. Mereka semangat kok. Semangat banget. Ayhan jangan salah sangka. Betul. Maaf. Tapi Mereka semangat kok. iya sih. Terus mereka kalau bolos gitu semangat juga. Iya. Cari-cari Ya. baju diskon. Iya, ini. semangat kok. Soal beda ini ya. Soalnya kalau si kakak saya sesar waktu itu di rumah sakit di Pasteur. Pas itu ya normal-normal aja gitu pelayanannya gitu. Karena sebenarnya kan BPJS itu kan kita yang bayarnya lebih murah. Tapi si BPJS bayar ke rumah sakitnya mah kan sama kali. Sama aja sebetulnya. Seharusnya mah memperlakukannya juga sama gitu karena Harusnya. Karena tiap bulan juga kita bayar kan sih. iya. Tapi iya sih. Tapi kalau kata saya sih ya, pengalaman saya sih mending sih. Karena dulu saya kalau dulu nggak pernah sakit saya. Mending ada BPJS. Pas ada BPJS jadi sakit. Ya tapi mending ya memang mending. Iya, ada ya maksudnya kita BPJS. tetap mengapresiasi BPJS-nya kan. Karena jadi bisa ke rumah sakit. Iya, BPJS-nya emang kita nggak mempermasalahkan. Makanya dulu mah ada Masalah. ini Pak. Istilahnya teh orang sakit, orang miskin Orang nggak miskin boleh nggak sakit. boleh sakit. Itu kejam pisannya. Iya. Nah, kayak lagu ini. masuk ke lagu ini nih. Pertama dia teh kan ada ambulans tuh dari. Yang pertama ambulans Ini perbandingan. dulu mah relate banget. Iya kayaknya. Ambulans sama helicak naon teh? Helicak tuh itu yang beca tapi ada ininya. Motor, cator. Oh, itu teh helicak. Bentor. Yang satu ambulans, yang satu helicak, udah perbedaan kasta. Yang satu cuman pingsan, yang satu Kebakar ini ininya apa sih? Itunya Pangkalan meledak kan. bensin. Pangkalan bensin bensin meledak. acaranya meledak. Nah, yang satu mah si nyonya kayak pingsan mendengar kabar para medis berdatangan kerja cepat lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Sementara dia mah disuruh bayar ongkos pengobatan. Itu zaman dulu. Perbandingannya kayak gitu. Jadi kalau lagu ini mah justru
di satu rumah sakit yang sama. Di satu rumah sakit yang sama, pelayanannya dibedakan antara yang bayar sama yang tidak bayar. Bukan yang tidak bayar, yang belum mampu bayar gitu. Itu tuh dibedakan. Nah, Iya. orang pernah terjadi, orang nggak tahu. Maksudnya BPJS-nya mah kita nggak protes ya. BPJS-nya mah kita nggak komplain karena mengapresiasi sekali. Waktu ya tahu kan orang operasi usus buntu itu di sebuah rumah sakit. Terus Itu pada balik lagi ya? apanya? Ya kalau usus buntu gitu, pada muter jalan atau gimana kan? Enggak, buntu. itu ada tulisannya dulu sebetulnya. Jadi makanan-makanannya yang salah. Jadi ada tulisannya. Iya berarti mereka Jalan balik lagi buntu. dong. Enggak. Kan buntu. Kan balik dulu nih. Terus nanti ke kiri. Nggak bisa balik lagi karena emang jalannya kecil, nggak ada perwisnya. Satu jalan ya. Gitu. Harus mundur semuanya. Hese rada hese gitu. Sementara di belakang kan makanan, banyak pisan. Iya, Jajar. gitu. Harusnya dikasih tanda dulu. Udah ada. Oh, Cuma udah. mereka aja bandel nggak percaya gitu. Soalnya di Google Map mah ada perjalanannya gitu. Tai anjing. Anjing. Ya waktu usus buntu itu uniknya bukan unik. Saya dilarikan ke rumah sakit di Kopo lah ya. Oh, lagi sakit suruh lari. Anjing. Iya, Kacau sih parah. itu. Itu parah banget sih. Lagi susu buntu. Padahal orang usus buntu jalan aja susah itu disuruh lari goblok. Goblok Terus- banget sih itu. Waktu itu dia bilangnya penuh. Oke. Dia Khususnya penuh. penuh, ya ususnya penuh. Rumah sakitnya Oh, rumah penuh. sakitnya penuh. Terus pihak keluarga mencoba menghubungi beberapa rumah sakit dan semua bilang penuh. Semua nggak ada yang kosong. Bagus satu Itu laku rumah sakit. rumah sakit. Betul. Nah, lalu saya dilarikan ke rumah sakit yang satunya lagi pokoknya ya. Itu di sana saya bawa hasil lab Pramita. Kan hasil lab Pramita tahu kan itu nggak mungkin BPJS. Pasti bayar ya, Iya. pasti bayar. Oke. Dikasihkan, lalu ruangannya jadi ada. Padahal sebelumnya sudah ditelepon, tapi nggak ada. Nah, ketika sudah ada ruangannya, saya bilang, saya pakai BPJS, itu di administrasi udah beres. Saya masuk lagi ke ruangan rawat inap. Itu pelayanannya masih suster dan bruder yang sama. Itu pelayanannya baik sekali ke saya. Ya, karena mereka melihat oh dari Pramita. Berarti dia bayar gitu. Ketika mereka diberitahu bahwa saya menggunakan BPJS, pelayanannya langsung berubah. Dari mulai senyumnya jadi kurang gitu. Mungkin ada faktor yang di mana bahwa kalau pas saya masuk dia tuh pas masuk kerja gitu. Jadi masih fresh gitu ya. Terus pas udah dikasih tahu BPJS dia tuh udah lesu. Mungkin ada faktor itu ya. Tapi sangat berbeda. Pas tahu pas ngasih Pramita itu teh udah ngelihat muka mana aja. Udah. Oh, udah. Enggak takutnya ternyata berubah pelayanan teh Karena karena udah muka. lihat muka gitu. Enggak. Jijik. Enggak. Jadi kenapa istri saya juga sampai bertanya-tanya, kok Bentar. beda gitu. Kok suaminya beda gitu? Suster cantik datang mau menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Jadi zaman dulu mah ya gitulah, harus bayar dulu baru dilayani. Tapi mungkin karena memang bisnis ya. Kalau ada dokter teh ada perjanjian harus mengutamakan kemanusiaan ya sih. Betul, itu kan secara Ada dokter. sumpahnya. Cuma kan ini ya di rumah sakit. Rumah sakitnya Tapi milik kan yang mengelola pebisnis. rumah sakit bukan dokter. Bukan Jal. dokter. Masalahnya tuh bisa kan pebisnis dia mah. Ngerti nggak sih? Betul. Ya dia mah ya, kalau dari perspektif bisnis ya iya. Tuh masa kamu maneh sekarang jualan. Mau nggak ngasihin gratis gitu ya? Iya atau enggak nantilah dibayarnya. So pasti udah di gitu aja kan udah. Ngutang gitu. Makanya ada finance gitu kan, yang diutangin tetap manehnya menerima duit gitu. Dari perspektif bisnis mah ya nggak bisa disalahin juga sih. Cuman tidak etis jadinya gitu. Ada orang sedang kesakitan tapi ditagih uang duluan gitu. Iya. Jadi intinya mah jangan sakit. Sekarang udah ada BPJS. Alhamdulillah. Tetap ya. Tetap tapi kan jangan sakit mending. Iya, mending jangan sakit nggak Nah boleh. ada orang Pak katanya gini, sayang daripada nanti saya udah bayar BPJS tapi nggak sakit-sakit. Aneh nggak sih? Aneh. Kalau saya mah ya bayar segitu tapi dikasih sehat terus mah itu mah murah banget ya sih? Iya, betul. Betul. So paling murah aja berapa sih BPJS? 50.000, 35 ya? 48. Ada yang nol juga ada. Iya,
Itu ya paling mahal aja lah, misalnya 100.000 sebulan, tapi nggak sakit-sakit. Wah nih nah tuh Pak, Iya. 100.000 buat sehat terus. Betul, betul, Aneh ya? betul. Sayang kalau nggak sakit. Aji, kumaha? Buset. Kalau orang alhamdulillah, ya nggak sakit. Sebenarnya Iya. win-win kan ya itu. Iyalah. Maksudnya kalau misalkan kitanya nggak sakit, berarti kan duit kita tuh dipakai sama orang Betul, sakit. Ya, iya, jadi amal betul. kan ya. Jadi si Indonesianya teh kerasa banget di situ kan Pak, gotong royong. Betul. Jadi kita emang sudah luntur Pak, rasa-rasa ke-Indonesiaan kita sudah luntur Pak. Iya. Memang betul. udahlah, kita ini kebanyakan nonton Korea. Udah terbalik, sekarang udah Polandia sekarang. Udah jadi putih merah ya. Udah Indonesia aing sekarang. Indonesia ya. Iya gitu benar. Iya. BPJS-nya keren. Keren. BPJS-nya keren. Konsepnya keren. Iya. dalam pelaksanaannya mungkin karena baru kali ya. Ya, balik lagi ya itu mah karena SDM-nya. Iya. Kecuali kalau misalkan semua pegawai udah diganti sama robot gitu. Iya. Sistemnya. Tapi balik lagi ke SDM yang tadi ngomongin tenaga medis gitu Pak ya, mungkin aja memang pasti beda sih Pak. Karena di kita kan juga nggak bisa tutup mata ya. Kadang saya masuk bisa, Pak. bisa. Saya juga bisa nih. Wah, saya enggak loh. Udah dulu seminggu saya nggak tutup mata, serius. Tidur juga saya gini aja. Kayaknya agak pedih nih. Serius. Iya, terus. Karena masih ada yang bisa masuk dengan jalur Oh. KKN teh apa? Bayar berapa miliar, berapa ratus Di juta. Suzonnya lah. Terus- Kita nggak punya. Oh, nggak Suzon loh. Oh nggak Suzon? Pasti ada, Pak. Ada. Pasti ada. Loh, ini kan kita hidup di sini, Pak. Gimana sih? Ini pernah Di sini. Ini di saya sini. pernah baca di Twitter, kayaknya di podcastnya si siapa itu teh? Dr. Dr. Tirta. Tirta yang ngomong tuh kalau misalkan itu wajah dunia medis Indonesia tuh kayak gitu katanya tuh. Nggak gampang loh kerja di rumah sakit bagus. Mengandalkan link juga ya. Nggak cuman sekedar bawa ijazah kedokteran, udah pernah pengalaman dan segala macam, nggak segitu gitu. Ada jalur-jalur tertentu. Iya, kayak misalnya dari rumah sakit ini yang di Bandung nih, kebanyakan dokternya lulusan ini, dari kampus ini. Jadi masih Kebanyakan dari ada lulusan. sekat dari alma mater mana gitu ya. Iya. Berdasarkan alma mater Iya, dan berdasarkan relasi. Tapi katanya ya, kata susternya ya, kata perawatnya kan kerjasama ya sama dokternya. Katanya memang ada bedanya. Lulusan dari universitas tertentu tuh ada bedanya gitu. Dari secara kualitas gitu. Oh itu mungkin Terutama kalau ijazahnya ya yang beda ya. Pasti Pak. Pasti. Logo Logo ijazah kan beda karena emang universitasnya beda. Sama muka sih yang beda. Oh iya. Sama mukanya beda. Betul. Oke. Ada DNA karena. Iya. Jadi emang ada beda. Misalnya yang baru nih masuk nih. Terus dokter umum gitu ya. Emang beda gitu. Dokter umum dari anu katanya. saya sih percaya. Percaya. Ya, sama aja lah itu mah. Kita juga kan dulu sekolah, ada guru yang ngajarnya enak, ada yang biasa aja gitu. Iya. Betul. Oke, gitu aja ya dari kita masalah rumah sakit ini. Mau ada tambahan? Ada dari Ilham atau dari Ayoga? Kau mungkin nih Iwan Fals nama ya. Dari tadi teh itu Iya, semua ngomongin rumah sakit memang. Kita ngomongin rumah sakit. Iya, Kita betul, emang ngomongin rumah sakit. di sini. Rumah sakit. Ya, jadi kalau misalkan kamu Overdosis. pengen pembahasan tentang lagunya Ambulans Zigzag, bukan di sini. Bukan. Ini bukan. jebakan buat kalian. Oke, gitu aja menurut kita. Kalau menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Rumah sakit overdosis. Nyawaku main layang-layang.